Aplikasi kasir UKK tahun 2024 dibangun menggunakan metode Object-Oriented Programming, yang artinya metode pemrograman yang berorientasi objek untuk pengguna. Nah, untuk kelas aplikasi kasir yang dibuat saat ini mungkin ada sedikit perbedaan, namun untuk tipe ataupun kunci yang digunakan itu ada kesamaan, di mana ada bagian-bagian atribut yang ditambahkan dari aplikasi UKK tahun 2024 dengan aplikasi yang dibangun saat ini. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak video ini sampai akhir, dan di deskripsi sudah terdapat shortcode-nya, namun kalian harus mencari kuncinya. Itu adalah nanti perhatikan di video ini sampai akhir, ada di pojok sebelah kanan bawah. Nah, langsung saja kita buka programnya. Nah, ini adalah tampilan dari halaman login, di mana sebelum login harus registrasi member dahulu. Arti dari registrasi member adalah si member itu adalah sebagai pelanggan, yang nantinya pelanggan ini itu berubah menjadi data kasir. Nah, jadi nantinya akan memiliki hak akses untuk login si pelanggan ini. Nah, untuk tabelnya itu ini masuknya ke tabel pelanggan kalau misalnya di soal UKK. Nah, kalau misalnya di aplikasi ini adalah tabel member. Nah, kalau misalnya sudah, untuk bagian formnya itu kan dibuatkan formnya semenarik mungkin. Nah, ini kalau misalnya mau ditambahkan bisa ditambahkan, atau mau sesuai dengan soal UKK. Kalau soal UKK itu tidak ada tambah gambar, nick, dan juga masukkan email. Kalau misalnya sudah dimasukkan datanya itu udah berhasil ya. Kemudian kita akan membuat loginnya. Nah, untuk tabel login kita perlu menambahkan username sama password, karena kan tadi ketika registrasi itu tidak ada menambahkan username dan juga password, maka harus ditambahkan oleh si admin. Nah, namun ini masih masuknya itu ke laman database-nya dulu, tidak di laman member. Kalau misalnya sudah ditambahkan kemudian kita login, ini ada keterangan gagal. Kenapa gagal? Karena kita lupa memasukkan di bagian passwordnya itu menggunakan encrypt MD5, yang artinya memiliki hash 32 karakter. Nah, itu di bagian koneksinya itu memang menggunakan MD5. Kalau misalnya sudah, itu berhasil ya, atau login sukses di bagian alertnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke laman edit profil, di mana profil ini itu adalah profil dari kasir. Nah, si kasir bisa merubah foto pengguna atau juga ganti password, supaya misalnya passwordnya itu tidak diketahui oleh siapapun. Nah, kalau misalnya sudah, kita ubah password. Nah, kemudian kita masuk lagi. Apakah di edit itu bisa atau tidak? Kita balik lagi, login. Si kasirnya Rangga. Nah, ini sudah login berhasil. Nah, itu masih belum muncul fotonya. Kenapa? Karena itu di bagian form itu kan ada 3 bagian, yaitu harus update. Nah, kalau misalnya sudah, kita masuk ke foto, lalu kita ganti foto. Nah, itu sudah foto edit data berhasil. Nah, kemudian kita masuk ke bab create, read, update, dan juga delete. Nah, untuk meng-create kita masuk ke tabel kategori atau halaman kategori, di mana kita masukkan aja, lalu klik tambah data. Nah, untuk kategori ini itu adalah detail barang ya, kalau di soal UKK 2024. Kalau misalnya kita mau insert, kita langsung insert. Nah, untuk create itu adalah membuat ya.
tadi kan udah membuat database, sekarang masuk ke tahap tambah data. Nah, kemudian kalau misalnya mau ubah itu klik aja edit, tombol edit, lalu nanti langsung aja di kotak tombolnya itu kita masukkan edit, lalu klik ubah data. Itu udah otomatis terubah. Kalau misalnya mau dihapus juga tinggal klik hapus. Nah, kemudian untuk ke tahap tambah barang. Nah, untuk tambah barang ini itu dimasukkan saja datanya. Misalnya kategorinya itu adalah makanan. Nah, untuk nama barangnya kita masuk Tenggo Wafer 200 gram, kemudian ada merek barang. Nah, misalnya mereknya itu dari PT mana nih? Karena Tenggo itu adalah Artaboga, nanti kita masukkan merek barangnya itu adalah Artaboga. Kemudian di situ ada harga beli, harga jual. Nah, nanti dijualnya mau berapa nih? Nanti itu di kasirnya itu otomatis adalah harga jualnya. Nah, kan kalau di soal itu tidak ada harga beli, hanya ada harga jualnya saja. Jadi langsung harga jual. Nah, lalu untuk satuan barangnya itu kita masuk per piece. Lalu stoknya juga, nah nanti ketika ada transaksi, karena ada stok, misalnya stoknya 1000, nanti itu akan otomatis di bagian stoknya akan berkurang kalau misalnya ada transaksi keluar. Nah, kemudian kalau sudah kita tambahkan, nah ini sudah berhasil ditambahkan. Masuk ke bab transaksi kasir atau transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi penjualan kita cari barang saja, misalnya klik Javana lalu nanti klik tombol keranjang yang ada di pojok sebelah kanan. Nah, kita masukkan kembali nama-nama barang yang dibeli oleh pembeli. Nah, kalau sudah
klik lagi tombol aksi. Nah, kita lakukan secara berulang sesuai dengan permintaan pembeli ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan 4 barang yang dipesan oleh pembeli. Nah, kemudian kita masukkan jumlahnya dari total pembelian. Nah, kalau misalnya sudah diklik jumlah, jangan lupa harus klik update. Nah, itu ya, karena itu kenapa masih angka 1 itu belum diklik update-nya. Jadi harus dimasukkan dulu, misalnya Tenggo 24, lalu klik update, lalu teh pucuk jumlahnya 12, lalu klik tombol update, kemudian Serena juga, lalu klik tombol update. Nah, itu akan otomatis total semua yang harus dibayarkan oleh pembeli. Kemudian kita klik menu bayar, karena pembayarannya ini secara tunai, kita masukkan 300.000. Kemudian klik bayar, nah nanti otomatis akan kembalian, lalu klik cetak. Nah, ini adalah tampilan dari struk kasir. Nah, untuk tampilan struk kasir ini kita bisa mode potret ataupun landscape. Nah, setelah itu nanti kita bisa menggunakan klik print. Nah, setelah berakhirnya pembayaran, nanti ini akan otomatis, nah ini apakah itu ya, kalau misalnya mau menambahkan lagi keranjang, nah nanti otomatis ke struk berikutnya. Nah, kita masuk saja ke laman data laporan penjualan. Nah, untuk data laporan penjualan ini ada laporan bulanan ataupun laporan harian, di mana nantinya si kasir ini bisa melihat data bulanan atau harian. Nah, karena di sini tuh di bulan Januari sudah ada transaksi, kita akan coba di bulan Januari dan juga bulan yang lainnya. Nah, kalau misalnya tidak ada, itu nanti otomatis di tabelnya itu tidak akan muncul data. Nah, untuk menu-menunya juga kita bisa klik menu refresh ataupun di-download filenya dengan berbentuk Excel, si laporan itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah tampilan pengaturan toko. Untuk pengaturan toko itu kan di soal tidak ada ya. Nah, itu bisa ditambahkan tabel toko. Nah, untuk tabel tokonya, untuk atributnya itu ada nama toko, alamat toko, kemudian kontak HP, dan lainnya. Nah, itu kalau misalnya mau diupdate, tinggal update saja, tinggal ubah data, lalu sudah berhasil. Kemudian kita logout kembali. Setelah mendownload, kemudian ekstrak di laman htdoc. Nah, setelah diekstrak, kita buka folder dari UKK Kasir. Nah, itu untuk kodenya sudah ada semua. Kemudian kita akan buatkan database dari Kasir DB. Nah, karena Kasir DB sudah ada, kita akan hapus ya, menggunakan query. Kita klik aja SQL, lalu klik drop, kita download seluruh database dari database Kasir DB. Nah, tahap ini sebenarnya sih kalau misalnya kalian belum ada, tidak usah dihapus.
Nah, lalu kita akan buatkan database terlebih dahulu dengan nama CashiDB, lalu create. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap import, yaitu akan mengambil data dari database kasir. Nah, datanya itu berada di dalam folder kasir UKK. Nah, kemudian nanti di bawah itu ada post ya. Itu adalah lalu nanti klik OK, klik import. Ini kita tunggu beberapa detik sampai muncul import telah berhasil ya. Nah, ini adalah warnanya hijau, berarti udah running, udah benar, database berhasil diimport. Nah, kemudian kita akan membuka aplikasi untuk mengedit koneksi. Nah, untuk aplikasinya bebas, bisa menggunakan Sublime Text ataupun Visual Code. Nah, untuk editnya itu aku menggunakan Notepad++. Nah, setelah itu kita akan open folder. Kita carikan folder yang sudah diekstrak di laman htdoc. Nah, pastikan menyimpannya di laman htdoc karena masih bersifat offline untuk web aplikasi yang dibangun. Nah, setelah mendapatkan foldernya, lalu klik select folder atau ambil folder. Nah, kemudian di bagian config.php-nya dirubah menggunakan CashiDB dan juga connect-nya juga sama. Nah, itu untuk connect-nya itu adalah di register, untuk config-nya itu adalah laman login dan juga CRUD, kemudian transaksi kasir. Nah, jadi itu koneksi ada 2. Nah, kemudian kita akan coba di halaman browser. Nah, browsernya itu bisa menggunakan browser, Chrome atau Mozilla. Nah, itu ya. Atau Google Internet juga sama bisa. Nah, ini sudah berhasil. Login berhasil. Nah, untuk datanya juga tadi sudah diinputkan. Ini adalah tampilan dashboard yang artinya menu utama aplikasi kasir, hasil dari masing-masing data yang telah diinputkan dari seluruh data kasir. Nah, di bawah deskripsi itu terdapat link yang nantinya akan langsung mengarahkan ke laman Blogger. Nah, sebelum mendownload link yang telah disediakan, teman-teman klik pengikut yang ada tombol ikuti itu untuk mendukung Blogger ini berkembang. Nah, itu untuk download kodenya sudah ada link, terdapat linknya, kemudian soalnya juga sudah ada. Nah, ini adalah untuk penjelasan dari halaman registrasi kalau misalnya teman-teman membutuhkan untuk mengekstrak atau untuk membuat aplikasi lainnya selain kasir. Nah, kemudian kalau misalnya sudah berhasil di-download, klik aja komentar di Blogger ini. Atau misalnya kalau ada kendala, teman-teman bisa komen di video yang saat ini teman-teman tonton. Nah, dari link yang sudah disediakan itu nantinya akan langsung mengarahkan ke Google Drive. Kemudian klik tombol titik 3 itu, lalu klik download.
Nah, untuk mengetahui apakah sudah berhasil atau belum foldernya terdownload, nah ini bisa mengecek di laman download. Nah, itu sudah jalan berarti sudah berhasil terdownload. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman mendapatkan untuk kode untuk mengekstrak dari folder yang teman-teman download. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini dan UKK tahun 2024 bisa berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.